biasa ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik anak-anak di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan pada kami siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga memberkati kami, jadikan kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar dan anak yang selalu mengikuti setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak kita sambil bertepuk tangan untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat
Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Mister percaya semua anak-anak dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mister mengajak anak-anak mau berdoa, datang kepada Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang ada di rumah. Berkatilah mereka Bapa, sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, mereka boleh mengerti, mereka boleh pahami, dan pada akhirnya Tuhan, mereka boleh rindu melakukan setiap bagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Mister akan cerita tentang pertempuran dekat Gibeon yang terdapat di dalam Yosua pasal 10. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam-diam di tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Homan, Raja Hebron, kepada Piriam, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakhis, dan kepada Debir, Raja Eglon mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yermut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pergunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dan dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan kepadamu tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah malam-malam bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian di Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian.
bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, lalu kelima raja tadi itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang yang menjaga mereka. Tetapi kamu janganlah berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang-orang selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari antara mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawalah kepadaku. Dilakukanlah orang demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu di atas tengkuk raja-raja ini. Maka datang mereka dekat dan menaruh kakinya di atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, jangan takut dan jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab cara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan di tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu tertutup dan dengan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus ke Makeda, ke Libna dan memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu semua, makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang, tidak ada seorang pun di dalamnya dibiarkan lolos, dan rajanya itu diperlakukan seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Lalu Horam, Raja Gezer maju untuk membantu Lakhis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkan lolos. Kemudian kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju ke Eglon dan Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu pun direbutnya juga. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya juga direbutnya. Demikian juga Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan. Yosua menewaskan mereka, semua raja di negeri itu pun ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Nah, anak-anak, dari sini kita melihat bahwa cerita ini mengisahkan tentang bagaimana Allah berperang bagi orang percaya. Nah, anak-anak, dari kisah yang kita dengarkan tadi, yang kita dengarkan bersama-sama, kita dapat belajar bahwa setiap orang harus percaya bahwa Tuhan berkuasa dan atas semua yang ada di dunia ini, atas segala sesuatu ada yang di alam semesta ini, Tuhan berkuasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat anak-anak bahwa penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, permohonan Yosua, kuasa Tuhan atas ciptaan, percaya dan berharap kepada Tuhan bukan kepada kuasa lain. Dari cerita tadi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam apa yang kita lakukan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami mau menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas semesta yang ada Tuhan. Kami percaya hari ini bahwa hidup kami pun itu karena Engkau saja. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Engkau memberkati setiap anak-anak yang di rumah. Biarlah mereka boleh percaya kepada Engkau, Bapa. Mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, mereka boleh mengandalkan kehidupan mereka boleh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Yaki, 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 yaki.